Oke, kita lanjut ke lanjut. the main event. The real main event ya. The real main event. Sebelum kita ke main event, gue mau ngasih tahu Mas Bram dulu bahwa gue itu fanboy-nya Brian Ortega. Jadi gue tuh super bias. Brian Ortega tuh kayak my number one favorite fighter of semua lah. Jadi ini fight yang sangat gue tunggu-tunggu. Gue nggak mungkin miss fight ini. Gue nggak pernah miss satu hari pun fightnya Brian Ortega. Namun gue sadar bahwa ini probably bisa jadi lawan terberatnya Brian Ortega yet ya. Kita bisa ngelihat Volkanovski juga lagi bagus banget. Although Brian Ortega juga gue lihat lagi bagus banget. Tapi gimana nih analisis kasat matanya dulu deh. Kasat matanya gimana nih, Mas Bram? Nih kalau aku balik aja gini. Jadi kita lihat dulu pertama mengenai reach-nya. Dia kan ada lucu nih. Height-nya lebih jauh ya. Tinggian Ortega. Yes. Tinggian Ortega, tapi reach-nya lebih jauhan Volkanovski. Nah, oke. How come ya? Ada orang yang tangannya panjang. Oh, oke. Ada orang yang gue kira Ortega tangannya lebih panjang, enggak ya? Oh ya, you'll never know. Mungkin emang kayak begitu aja. Begitulah Yeah. adanya dari sononya begitu. Nah, sekarang aku mungkin akan lebih fokus ke gini. Permainannya Volkanovski itu seperti apa? Kalau dia tuh ini, menurut gue dia cukup textbook ya. Cukup textbook striking. Semuanya rapet. Footwork-nya bener-bener precise textbook banget. And then dia bisa masuk head movement and then hook combo. Betul. Nah, tapi dari semua tadi kuncinya adalah di salah satunya di footwork tadi. Yes, footwork dia bagus banget sih. Betul. Nah, footwork dia itu yang kemudian itu membuat suatu chaos, kalau aku bilang. Satu chaos, satu unpredictability, sesuatu orang jadi nggak bisa nebak. Kayak dia itu capek mikirin ini orang mau ngapain. Kayak nggak kayak gini kan, Mas. Kalau orang ada mau fight, itu biasanya itu setelah berapa lama dia dapatkan groove-nya, dia tahu timingnya dia seperti apa, timing lawannya seperti apa. Nah, salah satu kelebihannya Volkanovski itu adalah dia bisa membuat seperti itu, orang itu nggak bisa, lawannya itu nggak dapet temponya, kacau aja. Mau di atas, kadang satu kali dia ngejar atas, pikirnya mau ini dia mau nge-shoot takedown. Ternyata enggak, ganti lagi. Mereka kasih hook, kasih apa, kasih inside leg kick, pusing aja gitu. Dan dalam hal kekacauan itu dia masih bisa nge-pressure lawannya terus. Nge-pressure bisa juga pakai takedown juga, di takedown. Setelah di takedown juga ada bisa ground and pound dia bisa, dan defensively secara bertahan untuk submission-nya juga ada. Ya, benar. Gitu. Nah, seperti ya yang kita lihat tadi ya, kayak kita, gue setuju banget bahwa Volkanovski itu yang senjata dia yang membuat dia itu unggul dari Brian Ortega adalah agility and speed. Karena kalau kita lihat dari fight dia lawan Holloway kemarin. Ortega lawan Holloway. Volkanovski lawan Volkanovski lawan Holloway. Ya. Itu tuh kita tahu kalau Holloway itu in terms of timing he's one of the best, ya kan? Holloway his timing is one of the best. Tapi Volkanovski itu suka kayak gini, dia bisa jalan, tahu-tahu dia kesini, abis itu dia ngambil angle untuk blitz in, tapi blitz in dia tuh nggak kayak karate blitz in ya, bukan jab straight blitz in, dia tuh very boxing like. Dia tuh tahu caranya fight in the pocket. He's one of the best pocket fighter of Volkanovski, I think. And I think it's gonna be a big problem buat Ortega ya, karena gue ngerasa Ortega itu pukulannya cenderung lebih jauh. Cenderung dia lebih suka main-main hook panjang, jab straight panjang, ketimbang Volkanovski gitu. Dan kita lihat dari fight-nya Holloway kemarin,
dia juga udah bisa mix it up with some good wrestling ya. Banyak banget kemarin sih, kalau nggak salah dia dapat Ouchigari ya, which is itu kayak buat temen-temen yang nggak tahu, Ouchigari itu selengkatan kaki dari luar, outer rib. I think it's very good. Walaupun gue nggak recommend lo take down Brian Ortega, tapi clinch game-nya ke Holloway kemarin menurut gue cukup efektif, dan I think it's gonna be a big problem sih. Di clinch itu dia Ortega akan memberikan masalah kepada Volkanovski. Itu gue bilang tadi, kalau Volkanovski itu clinch game-nya juga can be a trouble, tapi memang it's not gonna be up to par with Ortega's clinch game sih menurut gue. Sehingga siapa yang nyulitin kalau di ini ya, kalau di bagian clinch? Jadi menurut gue si Volkanovski itu udah nggak bisa main seperti kemarin dia lawan Holloway. Karena taking down Brian Ortega is a problem. Karena there are some jiu-jitsu games, jiu-jitsu fighters yang tipenya blast double and then cari submission from the top. Yeah. Tapi Brian Ortega itu guard player. Jadi Brian Ortega tuh seneng di takedown ya. Jadi kita lihat nickname-nya dia sendiri dari triangle ya, dan dia salah satu submission favorite dia tuh either triangle or guillotine. Jadi untuk contohnya dia pakai takedown yang kemarin tuh. Lo tahu kan kenapa dia panggil TCT kan? Iya, yoi. Kenapa? Triangle-nya kan? Iya, dia bikin triangle itu dari sama Henner Gracie ya. Iya. Itu it's gonna be a problem. Jadi menurut gue yang harusnya Volkanovski lakuin adalah stay with boxing, stay with the usual game, untuk blitz in and then cari KO sih, harus cari KO. Walaupun it's gonna be hard KO-ing Brian Ortega karena dia survive a lot of beating sama Holloway ya waktu itu ya. Udah sampai babak belur gitu tapi dia masih tetap maju, gila juga sih. Makanya gue ngefans banget sama Ortega, gila dah. Kalau Bung Bram, menurut Bung Bram tuh, Bung Bram favor siapa nih di kedua ini? Aku stylistically ini agak bisa nyulitin untuk Volkanovski. Yes. Karena begini, kembali Volkanovski itu kan, let's look at the stats here. Kita lihat tadi aku udah bilang ini statsnya. Strikes per minute 6. Takedown-nya juga lebih banyak daripada rata-rata. Jadi dia high pace atas maupun bawah. Tapi submission attempt-nya rendah. Jadi memang dia atas bawah. Pak, pukul, ground and takedown, ground and pound. Gitu. Wrestling style kayak begitu. Tapi atas volume-nya juga gede. Dia bukan yang kayak ngejar bom dari atas gitu, enggak. Atas ganti kayak mungkin ya kayak kalau sedikit banyak Colby, tapi ini lebih banyak tempo yang randomnya tadi itu lebih ada yang acaknya tadi, sehingga dia bikin pusing lawan. Nah, problemnya kenapa nih? Jadi kan kita senjatanya jadi ada 2, dia di atas maupun di bawah. Nah, kalau yang bakal direpotin adalah pada saat dia masuk ke clinch tadi, pada saat Volkanovski akan masuk ke clinch. Ingat permainan Ortega sendiri. Dia kuat juga loh guillotine-nya. Iya. Yang those things yang sifatnya itu adalah counter takedown. Benar. Apa tuh submission-nya itu kan ada guillotine. Jadi dia kalau lawannya mau takedown, guillotine dia juga tajam. Yes. Dia juga punya darts juga ya. Dia hampir darts. Guillotine, darts itu. Yes. Pokoknya yang submission yang sifatnya itu adalah counter dari takedown. Itu biasanya itu kan kayak misalnya Dustin Poirier, dia suka ngelakuin itu. Dia fokusnya di situ tok, gitu kan. Dia bukan tok, tapi banget gitu kali. Bangetnya di situ. Lawan takedown oke, pat gitu. Kalau enggak situ juga Tony Ferguson juga kan. Yes. Ini kan guillotine, darts, isinya itu aja banyak. Headlocks ya. Headlocks yang lawannya nerjang ke depan, yang counter dari takedown. Nah, dia punya itu kuat. Sampai di bawah namanya TCT, namanya triangle tadi. Itu triangle-nya akan ngancam banyak. Jadi dari punggung juga bisa bahaya.
dari bawah juga bahaya. Yes. Nah, dalam posisi yang seperti tadi, jadi yang bisa jadi nih, ini akan mempengaruhi Volkanovski untuk membatasi game plan-nya cuma di atas. Nah, kalau kamu di atas, permainannya cuma di atas, kan dia jadi lebih predictable, lebih gampang ditebak. Biasanya orang kan jadi bahaya itu kalau dia bilang, oh ke atas bisa. Misalnya kita ambil siapa tuh namanya? Kalau aku suka ngeliat Colby. Colby itu suka bingungin. Suka pak atas. Oh kena. Kadang pukul situ. Dia lawannya cover atas. Shoot ke bawah. Bang. Pukul lagi ke atas. Berdiri lagi. Pukul lagi. Nah lawan jadi bingung. Atas atau bawah. Mau serang ke atas atau ke bawah. Di atas bawah. Di atas bawah. Nah kalau dia nggak bisa punya confidence dengan melihat bahayanya Ortega ini, dia bisa jadi semakin predictable karena dia cuma main di atasnya doang dan dia membatasi permainan ke bawahnya. Ya. Mau nggak dia? Benar. Masalahnya begitu saya ke bawah, ini benar-benar bahaya banget nih, Brian Ortega. Nah, di sisi lain, Ortega kalau ngelihat kemarin waktu Korean Zombie, kemarin waktu lawan siapa? Korean Zombie terakhir. Waktu dia lawan Holloway. Oh belum, Holloway. Waktu itu 5 ronde dihabisin bener kan? Yes. Cukup dihabisin. Nah, ini strikes-nya kelihatannya juga banyak gitu. Tapi kalau tunggu kok ini ya. Mana nih? Ortega. Yes. Nah, Ortega waktu lawan Holloway itu kan lihat tuh striking difference-nya 290 gitu. Yeah. Bener-bener dia dihabisin. Klinik ya. Di klinik gitu loh. Klinik, striking klinik ya. Benar. Jadi kalau dia benar-benar apakah si Volkanovski bisa ngelakuin probably hal yang sama kalau di atasnya bisa terjadi lagi. But waktu lawan Chan Sung Jung, lawan the Korean Zombie, it's a whole different fighter, man. Exactly. Nah ini dia. Beda banget. Beda banget. Jadinya aku sih kepengen lihat Volkanovski menang lagi. Tapi aku ngelihat di atas kertas sepertinya dia akan sulit. Yes. Ada yang stylistik yang kurang bagus nih. Ada yang kurang menguntungkan dari sisinya Volkanovski. Benar. Dan again, tapi di sisi lain Holloway, Ortega sendiri juga pernah di overwhelm juga dengan segala macam dengan ininya kan, dengan volume seperti tadi, dengan pukulan-pukulan yang bingung. Bisa baca nggak? Kalau dia bisa baca, kalau dia tetap nggak bisa baca polanya Volkanovski, tetap aja dibingungin terus, walaupun terbatas, bisa juga dia kewalahan juga. Ya, benar. Tipis, I think I'll give it. Kalau gue mungkin akan 5545 gitu, tapi. Oh, oke. Siapa? Gue masih ke arah Volkanovski tapi 5545 atau mungkin lebih tipis gitu. Gue ngelihat imbang susah men ini susah 50-50. I know. And probably even 50-50 gitu. Yes, tadi kita bicara mengenai perkembangannya Ortega itu sebenarnya kan gara-gara actually Ortega itu punya tim baru sekarang. Dia kan bilang bahwa selama ini dia habis neglect the proper aspects of being a pro fighter. Sekarang dia punya nutritionist baru. Dia punya Muay Thai coach, so his style is more Muay Thai seperti yang kita lihat di fight kemarin sama Chan Sung Jung. Terus dia punya wrestling coach. Pertama kalinya kayaknya kita ngelihat kemarin Brian Ortega tuh takedown-nya bukan dari clinch, tapi shoot. Waktu lawan Chan Sung Jung, dia berapa kali ngelakuin single leg. Jadi biasanya kan most Gracie Jiu-Jitsu fighters kan biasanya takedown-nya dari clinch ya. Nah, jadi bukan shooting gitu. Sekarang he knows how to wrestle and stuff. Tapi jangan kita lupain juga kalau Volkanovski sekarang untuk menjawab teka-teki jiu-jitsu dari Brian Ortega, dia latihan sama Craig Jones. Karena mungkin ngikut dari kemarin Ultimate Fighter ya. Karena Craig Jones jadi salah satu staff pelatih ya. Tapi Craig Jones yang si Aussie itu udah pindah ke ini kan? Udah pindah ke Austin kan, Texas waktu habis kemarin pecah timnya Danaher Death Squad ya. Danaher DDS-nya pecah. Dia jadi the B team. The B team ya. Itu dia
menurut gue tapi evolusinya Brian Ortega, adjustments yang dia udah yang belakangan dia lakuin itu jauh lebih besar dibandingkan Volkanovski. Jadi effortnya di dalam pelatihan, pengaturan, big adjustments tuh lagi dilakuinnya sama Brian Ortega. I believe Volkanovski can still win, but I think cuma ada beberapa cara sedikit yang untuk bisa ngalahin Ortega. Tadinya gue teoriin karena Volkanovski itu punya leg kick yang bagus, yang lumayan bagus. Inside leg kicknya. Yes, itu bagus banget. Gue ngira tadinya, ini bakal jadi masalah buat Ortega. Tapi kita lihat di fight-nya lawan Korean Zombie kemarin, Brian Ortega itu mulai ortodoks. Terus ditendang kakinya, lalu sepanjang fight dia southpaw. Bayangin, ternyata berarti itu membuktikan bahwa switching stance tuh is not a problem for Brian Ortega. Kemarin dia bisa dominasi lawan Korean Zombie menggunakan stance yang nggak natural probably buat dia. Jadi kalau mau leg kicks, make sure both legs ketendang. Jadi I think it's still a good alternative strategy untuk immobilize kakinya Brian Ortega. Karena Volkanovski kan mau main speed. Jadi you have to be way faster than your opponent. Jadi lo harus slow your opponent down with leg kicks. That's a good theory, I think. Cuma the way Brian Ortega menangani tantangan kemarin yang serupa sama Korean Zombie itu membuat gue kayak, how would you beat Brian Ortega? Sekarang he's a problem anywhere. He can wrestle now, he can do Muay Thai, dan tadi gue bilang di awal bahwa the biggest strength-nya Volkanovski adalah boxingnya dia, maju hooks. Kita lupa kemarin ketika Korean Zombie mau masuk seperti itu, di back elbow dong sampai jatuh, gila. Nah, I think itu yang nggak dilakuin sama Holloway kemarin. Ketika Volkanovski masuk, Holloway itu masih mencoba use his fist. Padahal sebenarnya in the pocket, you have to use your elbow. I think, dan Brian Ortega itu known udah beberapa kali utilize elbow ya. Nah, itu I think gonna be the kryptonite for Volkanovski's blitzing. Dan ini, mesti ingat, standing elbow itu criminally underused di MMA. Itu criminal itu, man. Yes, benar-benar. Itu lo nggak jarang ya fighter ya, dari kecuali yang bisa banyak laku itu John Jones. John Jones aja karena dia elbownya panjang. Tapi kita nggak pernah ngeliat orang masuk ke clinch dari depan, kecuali kalau dia masuk dari dari over under, terus habis itu dia kasih elbow. Itu pun nggak semuanya, kadang kasih hook gitu kan. Benar. Itu aja masih banyak gitu loh. Itu masih underused. Itu gue setuju banget sih. Jarang orang MMA terutama di UFC ya, itu make elbows. But I think Brian Ortega bisa lebih develop itu since he has a Muay Thai coach now. And if you notice, naturally, even early on his career, the way Ortega itu guards, itu kayak gini. Kayak it's an modified Philly shell. Dari sini bisa opening for elbow yang ke sini sama yang ke sini. Bukan Stonewall-nya itu ya, bukan Stonewall-nya si Dustin Poirier ya. Yang gini. Yang kayak gini. Yes, Stonewall-nya kayak gini. Kalau dia ini kan. Ini. Yeah. And I think this is ini tuh bagus banget untuk nge-counter fighting in the pocket. You can do this. Jadi if Brian Ortega knows that, I think he's gonna be fine sih. Nggak bisa sih lu solve Brian Ortega sekarang. It's so hard to solve his game now. So ngelihat di sininya menurut Dimas. Jadi ngelihat perkembangan dia terutama dengan use dari elbow-nya dia, penggunaan elbow dia. Dia malah bisa lebih bahaya lagi dari posisi clinch. Of course. Dia makin bahaya lagi dari posisi clinch atau setidaknya dari stand up di jarak dekat. Yes, of course. Dan ini aja kita lagi forget the jiu-jitsu part, yang which is dia way up there with like Demian Maia and everyone ya, big jiu-jitsu player. Even cuma dari segi striking, clinch striking aja,
I think Brian Ortega is way up there. Menurut gue, it's so hard untuk ngalahin. Volkanovski harus come up with something new sih, yang we've never seen before. Oke. I think. Jadi lu kasih berapa? Kalau lu mau boleh kasih prediksi. Ortega. Nih prediksi gue Ortega bakal menang KO. Man. This is kinda unusual. Tapi I don't think this gonna go 5 rounds. I think the things that Ortega is doing lately itu dampaknya besar, man, besar. Kayak kadang-kadang orang tuh ngupdate gamenya sampai jadi kayak oh iya sekarang dia bisa gini. Sekarang tuh Ortega kelihatan kayak fighter yang berbeda kayak orang lain. Jadi itu shows how much adjustment that he's putting in, and I don't think I'm not seeing that in Volkanovski gitu. Jadi I think ini akan lumayan dominan performance dari Ortega, dan gue bisa bias gara-gara gue of course ya fans beratnya Ortega. Tapi I think kemenangannya akan menjadi TKO. Skenario-nya bisa jadi Volkanovski masuk kena elbow, jatuh, ground and pound, atau di dars atau di submit lah. Bisa dia stun, abis itu di take down, abis itu di finish di bawah dengan submission. That's ronde 2 atau ronde 3. Early rounds lagi. Early rounds, nggak bakal nyampe ronde 4 menurut gue. Gue predict kalau menang Volkanovski by decision. Yes, that's the only way to win. Decision. Hit and run maybe is a good. Dan akan sangat tipis. Dan justru ini gue bilang fight IQ unpredictability ini yang akan membuat dia akan susah untuk di-tag gitu. Ya, benar banget. Gitu. Oke.